Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu Majelis Taklim Hasanah yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab 100 hadis yang penting untuk kita pelajari. Dan hari ini Masya Allah temanya, babnya adalah tema yang sangat penting bagi kita. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena insya Allah yang akan kita pelajari hari ini adalah pondasi untuk kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Selamat di dunia dengan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan selamat di akhirat dengan dimasukkannya kita semuanya ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita akan berkenalan siapakah sebenarnya orang-orang yang enggan masuk surga. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Azza wa Jalla telah memberitahukan kepada kita semuanya, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah, hadis-hadis yang sahih, bagaimana caranya agar kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, monggo silakan Ustazah Ummu Afgan, boleh dibantu untuk dibacakan. Barakallahu fiik. Allah, kita masuk ke hadis yang ke-23. Kita baca sama-sama. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna jannata ila man abada. Qalu ya Rasulullah man ya'ba. Qala man ata'ani dakhala jannata wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali orang yang bukan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang bukan itu? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, maka ia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh ia enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Baik, jazakillahu khaira, barakallahu fiki wa barakallahu fi ilmiki. Ja'alallahu hadzal amali shalih fi mizani hasanatik. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya cintaikan Allah, sedikit koreksi tadi. Tadi saya mendengar ketika hadis ini dibacakan ada kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Yang benar adalah illa. Kenapa? Karena ila dan illa dalam bahasa Arab itu maknanya berbeda. Ya, kalau ila itu ke, illa maknanya kecuali. Masya Allah ya, ilmu bahasa Arab itu ilmu yang sangat luar biasa. Ya, apalagi kalau yang kita baca berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu harus berhati-hati lagi. Kenapa ibu-ibu? Jikalau kita membaca firman-Nya Allah,
kemudian kita salah dalam membacanya dan bisa merubah makna, berarti kita sudah merubah ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi tadi bukan ila tapi illa. Ya, baik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Saya belum pernah memberitahu atau menginfokan ya. Kalau Abu Hurairah kan namanya Abdurrahman ibnu Sakhar. Masih ingat? Nama asli beliau sebelum masuk Islam pernah saya beritahu belum ibu-ibu? Siapa namanya? Kan namanya Abu Hurairah kunyah. Nama beliau Abdurrahman. Nama aslinya beliau siapa ibu-ibu? Abdus Syams. Abdus Syams. Abdus Syams itu adalah hambanya matahari. Dan itu tidak diperbolehkan di dalam agama kita kalau ada kata abdun kemudian disandingkan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang belum masuk Islam dulu menamakan anak-anak mereka dengan sebuah nama-nama yang bentuknya adalah penghambaan kepada selain Allah. Abu Hurairah, beliau sebelum masuk Islam dulu namanya adalah Abdus Syams, hambanya matahari, dan ini tidak diperbolehkan. Maka dari itu di antara nama yang dilarang di dalam Islam apabila ada sebuah kalimat atau kata yang bertuliskan abdun atau hamba dan di belakangnya diidhofahkan atau disandarkan bukan atas nama Allah, itu tidak boleh. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, itu tidak boleh. Abdul Rasul, hambanya Rasul, itu tidak boleh. Yang boleh seperti apa? Yang boleh adalah disandarkan dengan nama-namanya Allah. Abdurrahman, Abdullah, Abdus Samad, Abdul apalagi Rahim, Abdul siapa lagi? Abdul Bari, Abdul Hadi, Abdul Muhsin. Nah, itu boleh. Ya, nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Abu Hurairah beliau juga seorang sahabat yang sangat luar biasa, ya, memiliki karya yang besar yang beliau tinggalkan untuk agama Islam yang mulia ini. Dan beliau senantiasa berada di sisi Rasulullah SAW dari mulai beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah sampai Rasulullah SAW wafat di tahun ke-11 Hijriah. Setelah itu Abu Hurairah berapa Mbak Mia usia Abu Hurairah? Ada yang masih ingat usianya berapa? 73 ya Bu. Saya bilang 78. Oh iya, berarti ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan 78, ada yang mengatakan 73. Yaitu usianya Abu Hurairah. Jadi beliau hanya bertemu dengan Rasulullah SAW kurang lebih 4 tahun. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh beliau setelah Rasulullah SAW wafat? Karena Rasulullah wafat di tahun ke-11 Hijriah. Ya, Abu Hurairah jumpa dengan Rasulullah 4 tahun saja. Setelah Rasulullah wafat, yang dilakukan oleh Abu Hurairah adalah berdakwah. Masya Allah. Jadi berdakwah ini adalah tugas yang mulia ibu-ibu. Ya, ketika ibu-ibu beramar ma'ruf nahi mungkar, memberitahukan orang lain bahwa sesuatu yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang tidak baik, ya, mengajak orang lain menuju surganya Allah, itu sebuah tugas yang sangat mulia. Termasuk diantaranya Abu Hurairah, beliau adalah seorang yang menghabiskan waktunya untuk berdakwah. Baik. Kemudian di sini beliau menyebutkan sebuah hadis dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap dari umatku, maksudnya umatnya Rasulullah SAW dan umatnya Rasulullah terbagi menjadi dua. Ada ummatud da'wah, ada umat al-ijabah. Ummatul ijabah, apa itu ummatul ijabah? Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di jalan fitrahnya. Maksudnya sampai dia dewasa tuh terjaga fitrahnya. Karena sejatinya semua hambanya Allah yang lahir ke dunia ini semuanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu sejatinya seperti itu. Maka ummatul ijabah adalah umatnya Rasulullah SAW yang sampai dewasa, sampai hari ini masih berada di dalam fitrahnya, orang-orang Islam. Ya,
Gampangannya mereka adalah muslim. Itu ummatul ijabah. Ummatud da'wah, siapa mereka ummatud da'wah? Ummatud da'wah adalah orang-orang yang dilahirkan ke dunia ini, kemudian mereka membelot atau mereka tidak mengikuti fitrah yang telah Allah Azza wa Jalla berikan. Siapa yang merusak bayi-bayi kecil ini? Yaitu orang tuanya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Setiap anak Bani Adam yang lahir ke dunia ini mereka berada dalam fitrah. Yang dimaksud fitrah apa ibu-ibu? Islam, Masya Allah. Nah, siapa yang membelokkan anak-anak kecil ini tidak lagi memegang agama Islam? Orang tuanya. Maka orang-orang yang saat ini keluar dari Islam, maka mereka ya masuk Islam disebut dengan ummatud da'wah. Ya, jadi ada dua umatnya Rasulullah. Baik. Ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita semuanya sebagai seorang muslim. Dan ini sesuatu nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, ibu-ibu. Kita pernah meminta enggak kepada Allah dari bayi gitu ya? Ya Allah, saya pengen punya orang tua yang muslim. Kita pernah meminta, ibu-ibu? Pernah meminta? Tidak. Ya. Allah yang memberikan petunjuk kepada kita untuk diberikan hidayah dengan diberikannya orang tua yang muslim. Dan ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga hamba-hamba Allah yang Allah Azza wa Jalla berikan hidayah anaknya dulu. Ya, orang tuanya belum masuk Islam. Jadi saya punya kawan i'tikaf bareng di Masjidil Haram Ramadan. Beliau orang Rusia. Ya, ketika beliau mau berpisah dengan saya, beliau minta doa lah, ya. Kita saling meminta doa, ya, boleh meminta doa kepada orang yang masih hidup. Kata beliau, "Ya Azizah, saya meminta doa dari kamu agar Momi, ibunya beliau, Allah berikan hidayah untuk masuk Islam," kata beliau. Ya, Masya Allah. Betapa sedihnya seorang anak ketika melihat orang tuanya belum muslim. Ya. Dan bersyukurlah kepada Allah, ya akhwat, ibu-ibu, manakala Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita orang tua yang muslim. Ya Allah berikan kepada kita kenikmatan untuk dijadikan sebagai hambanya Allah yang beriman. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya selamatkan anakku, selamatkan anakku. Kemudian Nabi Nuh ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apakah anaknya Nabi Nuh masuk Islam? Tidak. Bagaimana doanya Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar pamannya diberikan hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi apakah pamannya Rasulullah yang bernama Abu Talib masuk Islam? Tidak masuk Islam. Dan begitulah Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah. Maka dari itu ibu-ibu yuk ya kita bersama-sama jangan lupa banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Baik. Kita kembali ke hadis, kata Rasulullah SAW, setiap umatku, baik itu ummatul ijabah maupun ummatud da'wah, mereka semuanya akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti di antara syarat untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang tersebut harus beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang punya kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Karena surganya Allah hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, yang mengakui bahwa Allah itu Esa, Allah itu tidak punya anak, Allah itu tidak punya bapak, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Ya, baik, itu syaratnya harus dipegang. Karena nanti ya akhwat akan ada banyak ditemukan syubhat-syubhat yang mengatakan bahwa agama itu sama. Ya, semua agama bisa masuk dalam surga. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang memberitahukan kepada kita, bukan kita.
Tapi Allah dan Rasulnya yang memberitahukan kita di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis bahwa di antara syarat untuk bisa masuk surganya Allah adalah orang-orang yang beriman. Walladzina amanu. Berarti orang-orang beriman ini adalah orang-orang yang bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Maka para sahabat ya mereka bertanya-tanya kepada Rasulullah SAW, memang ada orang yang nggak mau masuk surga? Kira-kira ada apa mboten, Bu? Ternyata ada orang nggak mau masuk surga ya. Siapa mereka? Qalu, siapa ini yang bertanya? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Mereka bingung. Kok ada orang nggak mau masuk surga? Padahal di surga tuh enak banget. Ada banyak kenikmatan yang bisa dirasakan di dalam surga. Ada banyak ya sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dilihat oleh mata, dan belum pernah terbesit oleh hati ya, yang bisa didapatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Dan teman-teman tahu ya, di antara tujuan kita yang paling besar di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Untuk apa kita beribadah? Kenapa kita harus beribadah? Endingnya apa? Masuk surga. Maka ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dan Rasulnya, Allah Azza wa Jalla akan berikan bonus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun mereka tidak melihat atau belum melihat Allah dan Rasulnya. Dengan iman yang dimiliki, dengan iman yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka mereka berhak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah SAW, qala man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mentaatiku, qata'ani dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, wa man asani asa. Apa itu asa? Asani, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, artinya tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, maka mereka termasuk orang-orang yang tidak mau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ya, bab al-iqtida bi sunnati Rasulillah di nomor 7280. Ya, jadi ada kitab sahihnya Imam Bukhari, babnya adalah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nomor hadis 7280. Dan juga ada di dalam kitab Al-Iman. Kitab Al-Iman ya akhwat, ini kitab yang sangat bagus. Ya, kitab Al-Iman, ya kalau teman-teman ada kajian judulnya, rujukannya kitab Al-Iman, ini bergabung ya dengan majlis taklim itu. Maksudnya bergabung dengan majlis taklim yang membahas tentang kitab Al-Iman. Kitab Al-Iman itu bagus banget ya. Di dalam kitab Al-Iman juga disebutkan di nomor 182 ya, kitab Al-Iman. Kemudian di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, ada kitab Imam Ahmad tuh punya kitab. Apa kitabnya Imam Ahmad ya akhwat? Al-Musnad. Ya, ahsanti. Al-Musnad nomor 8728. Ya. Kalau kitabnya Imam Syafi'i apa? Al-Um dan ahsanti, Masya Allah, barakallahu fiik. Al-Um dan Ar-Risalah. Kitabnya Imam Malik, Musnad itu Imam Ahmad. Muwatta, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Jadi mereka memiliki karya-karya yang luar biasa. Sebelum mereka meninggalkan dunia yang fana ini, mereka memiliki umur atau usia yang kedua, di mana ketika kitab-kitab mereka dibaca oleh hamba-hamba Allah, maka mereka mendapatkan aliran pahalanya walaupun mereka saat ini sudah berada di kubur. Masya Allah. Baik. Nah, di dalam hadis ini disebutkan bahwa sesungguhnya barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka termasuk orang-orang yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berarti kita diminta ibu-ibu untuk mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Mutaba'ah itu nderek, ikut ya.
Siapa yang kita ikuti? Apakah yang kita ikuti ibu bapak kita? Apakah yang kita ikuti guru kita? Apakah yang kita ikuti para habaib? Apakah yang kita ikuti para syekhoh? Siapa yang kita ikuti? Yang kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi urutannya begini. Kita tidak boleh nih ibu-ibu mendahulukan perkataan manusia di atas perkataannya Allah. Berarti yang didahulukan firmannya siapa? Allah. Kalau ada yang bertentangan dengan perkataannya manusia, ada yang bertentangan dengan firmannya Allah di dalam Al-Quran, maka sesuatu tersebut tidak boleh kita laksanakan. Contoh. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab menjelaskan bahwa seorang wanita hendaklah menutup auratnya. Nggih mboten? Yang menutup auratnya. Siapa yang memerintahkan? Allah. Tiba-tiba ada manusia yang berkata, apa perkataan mereka? Kata mereka, ngapain nutup aurat pakai kerudung, ngapain nutup aurat pakai baju, dijilbabin dulu aja hatinya. Berarti perkataan manusia ini bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Mana yang kita dahulukan? Allah. Gitu ya. Di dalam kehidupan begitu kaidahnya. Jadi kalau ada perintah Allah, maka kita dahulukan dulu di atas perintah atau perkataannya manusia. Yang kedua, ketika kita mendengar atau melihat suatu perintah selain dari perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan perintahnya Rasulullah, maka yang kita dahulukan perintah selain perintahnya Rasulullah atau perintahnya Rasulullah? Perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ketika kita mengikuti perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejatinya kita sedang mengikuti perintahnya Allah. Karena apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terlalu cepat napa mboten? Saya ulangi. Oke. Ada enggak yang mau bantu saya nulis? Mau nulis? Boleh saja. Yang pertama, jadi dibikin kayak level gitu, Allah, Rasul, manusia. Oke. Baik. Rasul kasih panah ke Allah. Oke, siap. An-Nas kasih panah ke Rasulullah. Oke, baik. Alas jazakillah khair, barakallahu fiik. Baik, ibu-ibu coba lihat. Yang kita dahulukan perintahnya siapa? Allah. Yang kedua perintahnya Rasulullah. Rasulullah ketika bersabda sesungguhnya dari siapa? Allah, ya. Yang ketiga perintahnya siapa? Manusia. Tapi perintahnya manusia harus sama dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah. Begitulah ya rangkumannya, ya. Kenapa saya jelaskan begini dulu ibu-ibu? Karena banyak ya di zaman dahulu kala, ya di zaman jahiliyah, ketika Rasulullah SAW berdakwah, wahai orang-orang musyrikin, Allah Azza wa Jalla telah jelaskan begini, apa kata mereka ibu-ibu? Nggak mau ikut, kami ikut nenek moyang kami. Kira-kira zaman dulu dengan zaman sekarang hampir mirip-mirip napa mboten? Mirip. Apa yang kita lakukan dari zaman dulu kala, ya, dan sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita, kemudian kita diberitahu, ya, Allah berikan hidayah melalui teman kita bilang ke kita, maaf ya jeng, itu tuh ternyata nggak sesuai ya dengan sunnahnya Nabi kita. Wudhu yang begitu tuh, misalnya ya, yang usap begini-begini nih, ya, itu ternyata nggak diajarkan oleh baginda Rasulullah. Yang diajarkan yang seperti apa? Yang dia membasuh kepalanya dari depan ke belakang, tarik kembali ke depan, baru kemudian telinga. Orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka hatinya dilembutkan oleh Allah. Oh iya, saya mendahulukan perkataannya Rasul.
Ya, saya pengen ibadah saya diterima di sisi Allah. Tapi orang yang belum diberikan petunjuk oleh Allah, dia akan berkata apa, ibu-ibu? Mau berubah tuh ya wis enak yang begini-begini lebih simpel katanya gitu ya. Ya kan? Dan itu contoh satu. Ya, dan masih banyak lagi. Masih banyak sesuatu yang sudah kita itu mendarah daging dalam diri kita. Tahu mendarah daging? Kebiasaan-kebiasaan yang kita itu sudah dari apa? Dari kecil sudah kita biasakan, kemudian Allah berikan hidayah. Hidayah Allah itu Allah turunkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Entah itu dari teman kita, entah itu kita melihat ustadz berceramah, entah itu kita duduk di majelis ilmu kemudian gurunya memberitahukan kepada kita. Maka hal-hal yang demikian, kalau itu sumbernya jelas dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka kita dahulukan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, saya bisa berbicara seperti ini ibu-ibu karena saya pernah merasakan hidup sebelum Allah Azza wa Jalla berikan hidayah sunnah. Betapa hidayah sunnah itu adalah suatu nikmat yang sangat berharga bagi siapapun yang pernah di masa lalu berada di dalam jurang kemaksiatan. Ya, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dulu saya lakukan, dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah sunnah yang Allah berikan. Jadi, kalau ada ya petunjuk dari Allah, ya, ada seseorang yang berkata ini loh, ini tuh firman-Nya Allah, ini sabdanya Rasulullah. Kita minta dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla hati kita. Kita minta diringankan untuk bisa menerima, ibu-ibu. Ingat, kita tidak ada yang pernah tahu kapan kematian itu datang. Kita tidak ada yang pernah tahu kapan jatah hidup kita di dunia itu sampai kapan. Ya. Dan sebagaimana kita tahu bersama bahwa kita itu butuh bekal. Dunia ini adalah tempat yang tidak akan abadi. Kita akan tinggalkan semua ini dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menuju negeri akhirat. Dan di negeri akhirat itu kita butuh bekal. Dan bekal yang kita kumpulkan adalah pahala amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat diterimanya sebuah amal saleh kata para ulama ada dua. Dan ini PR untuk kita semuanya. Yang pertama, amal saleh itu dilakukan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bu, nih ya, amal solih yang kita lakukan hanya untuk Allah itu berat. Terkadang kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Terkadang ada banyak godaan dari sana sini. Sadarkah kita, ya, ketika niat kita sudah lurus, ya Allah, saya mau menuntut ilmu karena Engkau. Tiba-tiba di tengah perjalanan setan menggoda kita. Baik yang menuntut ilmu ataupun yang mau mengajar. Ketika kita mau mengajar, menyebarkan kebaikan, kita sudah meluruskan niat. Ya Allah, saya nggak mau apa-apa. Ya Allah, saya pengen Engkau ridho. Tapi di tengah perjalanan setan tuh tidak diam saja. Setan menggoda anak Bani Adam. Ya, kata setan, apakah benar kamu belajar hanya untuk mengharapkan ridho Allah? Coba deh kamu sekali-kali nyetatus kalau kamu lagi belajar di masjid. Jepret. Ya. Status di statusnya. Belajar dulu ya Bu Ibu, ya. Kemudian di dalam hatinya ada rasa, ya. Saya tuh pengen dilihat oleh orang lain, saya sekarang sudah berubah. Sudah belajar agama, bukan saya di masa lalu. Itu kira-kira Ibu-ibu, ada nggak orang-orang yang terperosok ke dalam hal seperti itu? Ada, ya. Di luar sana, ya. Atau misalnya kita mau umroh, mau haji, ini juga yang banyak godaannya ibu-ibu ya. Mau umroh, ya Allah saya mau umroh itu pengen mengharapkan ridho Engkau. Ya Allah saya pengen berhaji, pengen dapat surganya Engkau. Ya Allah saya pengen diampuni dosa-dosanya. Di tengah perjalanan setan memberikan godaannya. Ya, sampai depan Ka'bah, ya Allah eman banget ya kalau nggak dipoto depan Ka'bah. Ya. Belum tentu saya balik lagi ke sini, gitu kan? Ya Allah sekali-kali deh saya mau foto depan Ka'bah, jepret. Dan itu banyaknya yang foto-foto orang Indonesia Bu. Ya, yang paling heboh itu orang Indonesia, saya lihat ya.
Masya Allah, orang Indonesia itu ya Allah banyak sekali. Saudari kita dari negeri kita. Ya, yang lain udah pada minum zam-zam, udah pada ke sai gitu ya. Orang Indonesia masih jepret gitu. Lama itu. Makanya kami kalau ada beberapa jamaah gitu ya, ayo ibu-ibu, siap-siap ya habis tawaf. Kemudian nanti salat di belakang makam Ibrahim atau di belakangnya, nggak harus tepat di belakang makam Ibrahim, enggak apa-apa. Habis itu minum zam-zam, siap-siap ke tempat sa'i gitu ya. Dan ternyata masih ada juga jamaah yang patah foto belum update di status, belum update di IG, belum update di FB, ya. Lama nunggunya. Ya. Dan ini merusak amal ibadah kita. Maka dari itu kita tuh meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, ij'al amali khalisan liwajhik. Ya Allah, hamba memohon agar amalan hamba itu dijadikan amalan yang ikhlas, hanya untuk mengharapkan wajahmu, mengharapkan ridhamu. Itu kita minta sama Allah. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah kami nih orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Apa sih orang-orang yang ikhlas? Yang hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kita nih manusia, saya manusia, ibu-ibu manusia, sama. Kita nih kadang terperosok ke dalam sebuah kesalahan, itu wajar. Kalau nggak terperosok ke dalam kesalahan, itu namanya malaikat. Ya. Dan sebaik-baik yang terperosok ke dalam kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Manakala mungkin ya ibu-ibu, diri saya ataupun ibu-ibu semuanya kemarin pernah melakukan amal salih yang tidak ikhlas, tidak mengharapkan ridha Allah, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah, jadikanlah amal-amal salihku di masa lalu dan yang akan datang semoga semuanya karena Engkau ya Allah, bukan karena manusia. Ya, dan ini kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, di antara syarat diterimanya amal salih adalah mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Mutaba'ah adalah mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana caranya ibu-ibu agar amal ibadah kita yang kita lakukan di dunia ini diterima di sisi Allah, mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW? Caranya adalah dengan duduk di majelis ilmu. Dan ketika kita memilih seorang guru, ketika kita memilih majelis ilmu, sebelum kita memilih, kita meminta dulu kepada Allah. Apa kita minta doanya? Ya Allah, tunjukkan hamba untuk mendapatkan guru terbaik, majlis ilmu terbaik menurut Engkau. Ya. Kita banyak-banyak berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Itu kita banyak berdoa itu. Karena ilmu itu saat ini banyak. Majlis ilmu juga banyak. Guru juga banyak. Dan orang-orang yang meminta kepada Allah agar diberikan guru terbaik, majlis ilmu terbaik menurut Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan itu. Ya. Jadi kita tuh meminta, ibu-ibu kita nggak ada yang tahu. Ya. Kadang majlis ilmu zahirnya bagus, tapi ternyata dalamnya tidak bagus. Ada majlis ilmu yang mungkin ya jamaahnya hanya 2-3, tapi ternyata itu ilmunya bagus gitu loh. Ternyata ilmunya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah dan apa yang difirmankan oleh Allah, kita ikuti. Ya. Kenapa ibu-ibu? Karena Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam yang sesungguhnya ini ya hari ini atau di kemudian hari bakal menjadi sesuatu yang asing. Orang tuh melihat ajaran Islam tuh aneh. Ya. Kenapa? Karena ini sudah sunnatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bada'al Islamu gharib wa sayaudu gharib." Islam itu asal muasalnya, awalnya adalah sesuatu yang gharib, yang aneh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah Islam ini di tengah orang-orang jahiliyah, dulu Rasulullah SAW dapat ini enggak Bu? Dapat komentar enggak Bu? Dapat komentar. Apa kata orang-orang jahiliyah zaman dulu? Aneh itu. Muhammad kok sholatnya
nyembahnya begitu, Tuhannya nggak kelihatan, gitu ya. Karena mereka menyembah berhala, ya. Dan Rasulullah SAW mendapatkan penindasan, mendapatkan nyinyiran, ya. Karena mereka mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu sesuatu yang aneh. Nah, sesuatu yang aneh itu yang sejatinya memang ajaran Nabi kita Muhammad SAW, ya ketika dunia ini sudah rusak maka akan menjadi aneh kembali. Ya, Masya Allah. Jadi ibu-ibu nggak usah ini ya, nggak usah bersedih ketika ada yang nyinyirin kita, kok kamu aneh nggak mau salaman sama laki-laki, kok kamu aneh gitu ya, misalnya ya kakinya dibungkus-bungkus pakai kaos kaki misalnya ya, nggak apa-apa, sabar. Ya. Kok kamu aneh, misalnya apalagi sih Bu zaman sekarang yang dianggap aneh tuh, kok kamu aneh pakai mukena dipakai di luar gitu ya. Kan mukena tuh dipakai untuk sholat, bukan untuk ke warung, bukan untuk ke pasar gitu ya. Kok kamu aneh, misalnya apalagi Bu, kok sholatnya lama banget, kan zaman sekarang sholat kan cepet-cepet tuh ya. Apa yang dikejar dari selain sholat maksudnya? Orang yang sholatnya tumaknina itu akan ada yang mengatakan aneh ya. Padahal itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi bersabarlah terhadap apa yang dikomentari oleh orang-orang, karena sesungguhnya orang-orang yang memegang sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW di akhir zaman ini dan di kemudian hari itu seperti orang yang menggenggam bara api. Tapi ya Ustazah berat. Ya, saya tuh hidup di lingkungan. Nah, biasanya mulai kan ibu-ibu gitu kan, yang lebih mendahulukan tradisi gitu ya daripada ajaran Nabi gitu misalnya ya. Sabar. Tetap kita berbuat baik, tetap kita berdakwah. Dan semakin ibu-ibu nih ya, semakin ibu-ibu berada di sebuah lingkungan di mana ibu-ibu di situ berjuang, pahalanya semakin besar. Jangan kira orang-orang yang sudah berada di lingkungan yang sudah sunnah itu enak hidupnya. Ibu-ibu yang sabar ya, mendapati tetangganya nyinyir ini, bilang ini, kemudian ibu bersabar, ya Allah berikanlah sabar kepadaku, mendoakan orang-orang yang nyinyirin, semoga Allah berikan hidayah, maka itu pahalanya jauh lebih besar ya. Dan hati-hati ya Bu, ketika terkadang ada seorang akhwat yang cerita ke saya di masa lalunya. Kata beliau, Ustazah tahu enggak, ini kisah nyata, seorang akhwat sekarang sudah menjadi seorang ibu. Beliau cerita, Ustazah tahu enggak, dulu Ustazah waktu saya masih di SPG, SPG itu beliau dulu pernah kerja di supermarket jadi SPG itu, pakai rok mini. Kata beliau, dulu tuh saya kalau ngelihat orang-orang pakai kerudung besar tuh rasanya ribet gitu. Ih, ribet banget sih, panas. Kata beliau bilang itu. Dan beliau bilang ke saya, ya Allah ternyata saya sekarang pakai, katanya gitu ya. Masya Allah, lihat siapa sangka coba hidayah Allah itu turun kepada beliau. Masya Allah. Padahal beliau dulu yang nyinyirin orang-orang yang pakai kerudung besar ya. Beliau dulu, kata beliau, saya tuh suka nyinyirin orang-orang yang pakai gamis. Kenapa Mbak? Itu kayak orang hamil, kata beliau. Ya, pakai gamis tuh kayak orang hamil, kata beliau. Ngapain sih, kita kan dikasih tubuh sama Allah bagus, kenapa nggak diperlihatkan, kata beliau. Masya Allah. Ternyata beliau sekarang Allah berikan hidayah dengan memakai gamis, dengan memakai kerudung panjang. Masya Allah, lihat ibu-ibu. Jadi beliau tuh ketawa sendiri ketika melihat masa lalu beliau. Ya, maka dari itu pesan saya ibu-ibu, kalau ada yang nyinyirin kita jangan balas dengan nyinyiran. Karena itu nanti namanya debat kusir. Sudah, kita doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Ya Allah, saya pengen temanku ini ya Allah merasakan lezatnya, manisnya iman. Ya Allah, turunkan hidayah Engkau untuknya. Masya Allah, ya Allah berikan petunjuk Engkau untuknya. Ya Masya Allah. Orang-orang yang bisa mendoakan untuk orang lain dalam kebaikan itu orang-orang yang semoga Allah Azza wa Jalla berikan hati yang lurus, hati yang indah, hati yang lapang, hati yang bersih. Ya, bukan sebaliknya. Ketika ada orang yang mencaci maki kita dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kemudian kita balas mengomentari, kemudian kita balas untuk mengata-ngatai sesuatu yang tidak baik. Bukan. Itu bukan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW ibu-ibu ketika beliau lagi sholat, nih bayangkan kan bagaimana beliau ketika lagi sholat, kemudian ada ya di antara musuhnya Allah Azza wa Jalla yang menimpukan kotoran unta di kepalanya Rasulullah SAW.
Apakah kemudian ketika itu Rasulullah SAW membalas ya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah? Tidak. Fatimah datang. Fatimah mengambil kotoran unta dari kepala ayahanda beliau dan Rasulullah bangun. Ya. Apakah kemudian Rasulullah mencari siapa orang yang nimpuk saya? Siapa? Enggak. Rasulullah pulang ke rumahnya. Ya, Rasulullah mencuci badannya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ibu-ibu nih, ini yang kadang ya kalau saya berpikir ya Ustazah, maafkan, kita tuh perlu loh belajar tentang sirahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kejadian kedua ketika Rasulullah SAW beliau sedang sedih, ya, ditinggal oleh orang-orang tercinta beliau, ibunda Khadijah, paman beliau Abu Talib, yang mana kita tahu di situ ada amul huzn, ya. Maka ketika itu Rasulullah SAW mulai melebarkan sayap dakwah beliau. Beliau pergi ke Taif, ya. Beliau pergi ke Taif mengajak orang-orang untuk beriman, berdakwah, mengajak orang-orang untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika beliau ke Taif, anak-anak Taif diperintahkan oleh orang tuanya ya mengata-ngatai Rasulullah SAW dengan orang gila. La ilaha illallah. Ya. Tapi apakah Rasulullah kemudian berhenti? Tidak. Rasulullah berdakwah terus. Ya. Dan ketika beliau akhirnya meninggalkan kota Taif itu, tidak cukup dengan mengata-ngatai Rasulullah orang gila, tapi mereka melempari batu sehingga menjadikan kakinya Rasulullah berdarah. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW akan pulang ke Mekah, malaikat penjaga gunung kesal. Tahu kesal enggak, Bu? Gemes ya dengan tingkah laku orang-orang Taif kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika itu malaikat penjaga gunung berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, coba kalau engkau meminta kepada Allah agar aku menimpukkan ya gunung ini kepada orang-orang Taif, aku timpukkan gunung ini kepada orang-orang Taif." Apakah Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah meminta atas kekesalan yang Rasulullah terima? Ya Allah, tolong ya Allah timpukkan itu gunung kepada orang-orang Taif. Apakah begitu ya ibu-ibu? Tidak. Apa kata baginda Rasulullah? Ya Allah, ya, berikanlah petunjuk kepada orang-orang Taif. Jangan kau timpakan gunung itu. Ya, semoga suatu hari kelak ada di antara keturunan orang-orang Taif itu yang mengesahkan engkau, yang menyembah engkau. Dan walillahilham, dari doanya baginda Rasulullah SAW, hari ini Taif menjadi sebuah tempat di mana di sana juga tersebar dakwah sunnah. Masya Allah. Jadi begitu mulianya akhlak Rasulullah SAW, ibu-ibu. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita. Ya, memberikan keistiqomahan untuk kita berpegang teguh dengan agama yang mulia ini. Ya, caranya bagaimana tadi? Dengan duduk di majlis ilmu, duduk. Sehingga kita akan tahu, oh ini tuh sesuatu yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Oh ini tuh sesuatu yang tidak diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Kita ikuti sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah saja. Ya cukup itu. Tidak perlu kita membuat hal-hal yang baru. Tidak perlu kita merekayasa atau kita berinovasi terhadap agama yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan semuanya. Tidak ada yang tertinggal, sudah disampaikan semuanya. Tinggal kita mau nggak mendekat, tinggal kita mau nggak belajar. Nanti ibu-ibu kalau kita belajar tentang sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu panjang. Sunnah itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Muakkad itu yang dianjurkan, yang sangat-sangat ditekankan. Misalnya apa? Salat 2 rakaat sebelum fajar. Ya, salat sunnah sebelum subuh itu sunnah muakkad. Sunnah ghairu muakkad misalnya apa? Ya, salat sebelum maghrib itu sunnah ghairu muakkad. Ya, sunnah Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan, tapi ghairu muakkad. Ada juga sunnah dibagi 3. Ada sunnah qauli, ada sunnah fi'li, ada sunnah istiqrar. Sunnah qauli itu apa? Sunnah-sunnah yang disabdakan, yang diucapkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan sunnah fi'li adalah sunnah-sunnah yang dicontohkan dari perbuatan Nabi kita Muhammad SAW. Sunnah istiqra apa? Sunnah-sunnah yang Rasulullah melihatnya dan Rasulullah membiarkan, tidak melarangnya. Itu sunnah istiqra. Nah, jadi ada banyak macamnya. Ya, baik. Dan walillahilham, jazahumullahu khaira, kepada para ulama kita, ya, para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum jami'an yang telah menyeleksi dengan ketat, ibu-ibu,
sampainya hadis-hadis yang sahih kepada kita ini butuh perjuangan. Kita ini tinggal nerima beresnya saja. Ya. Kita baca kitab Sahih Bukhari, maka kita tahu ini adalah anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Tapi Imam Bukhari zaman dulu kala beliau berjuang mencari hadis. Ya, para sahabat ridwanullahi alaihim terkadang mereka harus safar, harus rihlah, harus melakukan perjalanan jauh. Untuk apa? Untuk mencari sebuah hadis. Para ulama, orang-orang yang setelah generasi sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan generasi orang-orang terdahulu, ketika mereka mau mencari sebuah hadis sabdanya Rasulullah SAW, maka mereka melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri berikutnya. Bagus ibu-ibu baca biografi para ulama dalam menuntut ilmu. Ada bukunya Rihlah fi Talabil Ilm. Rihlah fi Talabil Ilm ini perjalanan ulama menuntut ilmu. Itu ada sudah bahasa Indonesia. Bagus banget. Ya. Jadi perjuangan kita keluar dari rumah ibu-ibu menuju ke majelis ilmu itu kalau dibandingkan dengan para ulama dulu mencari hadis itu nggak ada apa-apanya. Ya, perjuangannya loh. Ya, maka dari itu tidak ada alasan bagi kita untuk belajar ilmu agama, untuk belajar apa-apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena sarana sudah lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ya kita bisa mengambil sebuah faidah bahwa barang siapa yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya dia belajar. Belajar tentang apa? Belajar tentang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya belajar tapi juga mengamalkan. Karena di setiap sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan di setiap perintah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya mengandung banyak kebaikan. Untuk siapa? Untuk kita sebagai hamba Allah dan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, saya berpesan ya, PR-nya apa Us? PR-nya ini. Ibu-ibu, saya tuh banyak sekali ya melihat kalau pas lagi di luar gitu ya, lagi beraktivitas di luar, itu saya banyak sekali melihat zaman sekarang itu orang minum dengan tangan kiri. Banyak sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu pakai jilbab ya. Maka PR-nya adalah dimulai dari dalam diri kita dulu. Dimulai dari dalam kita. Kita kalau minum pakai kanan atau kiri? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Allah yang telah memberikan taufik ini kepada kita. Ya. Dan kalau ibu-ibu lihat di rumah, di tempat yang kita ada di dalamnya, kita lihat orang minum pakai tangan kiri dan dia berjilbab, kita nasihati, kita luruskan. Mbak nun sewu, ya nggak apa-apa, bahasanya lembut ya. Ngapunten, niko minumnya pakai tangan kanan, gitu ya. Karena tangan kiri itu siapa yang minum pakai tangan kiri? Ya. Jadi minumnya pakai tangan kanan. Ini dulu aja. Ya, ini yang paling mudah, Minum, kalau makan insyaallah banyak yang sudah pakai tangan kanan, tapi minum ini banyak yang nggak sadar akhirnya minum dengan tangan kiri. Banyak sekali. Ya. Tadi pagi saya ke pasar mana? Bosatun Bantengan ya. Cari telur kampung, ayam kampung. Itu saya lihat juga ada mbak-mbak minum pakai tangan kiri. Saya tegur karena beliau muslimah. Mbak nun sewu, minumnya pakai tangan kanan. Oh gitu, kesupen katanya gitu ya. Nggih, mboten napa-napa ya. Tapi kita juga ketika kita meluruskan itu benar-benar niat kita sayang gitu loh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu nggih? Nggih, terima kasih Ibu-ibu, jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna jami'an. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.